Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dimulai doa. Kirim doanya. Mujib. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini bermanfaat. Semangat ya anak-anak. Selamat pagi. Ya Bu. Sebelum memulai pelajaran, Bu Novi absen dulu ya. Abdul Mujib, Ahmad Faisal, Ainur Rahman, Alfa, Amiratul, sudah masuk? Ya. Oke. Destia, Ika Andayani, Ilvi Nurdiana, Kiki Wilda, Lilis Hanifah, Maulana Malik, Muhammad Hadi. Sudah masuk. Kenapa? Ya. Muhammad Ilham Malik, Muhammad Nuril Ilham, Novita Fitriani, Ria Musrika. Sudah masuk. Sudah masuk ya. Ubaidillah. Hadir. Oke, semoga yang tidak masuk besok bisa masuk ya, supaya bisa bergabung dengan kita dari belajar. Oke, pelajaran hari ini tentang apa anak-anak? Pelajaran? Oke, sebelum mulai pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Masih ada yang ingat nggak? Tentang tari, tentang periodisasi tari ya, sejarah tari. Periodisasi sejarah tari itu ada zaman apa saja? Zaman terus ada zaman kemerdekaan, terus ada apa lagi? Oke, masih ingat semuanya ya, ada zaman prasejarah dan ada zaman prakemerdekaan, ada zaman kemerdekaan. Ayo bukunya dibuka semuanya. Baik. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini materinya adalah nilai dan jenis tari tradisi. Di sini tujuan pembelajarannya yang satu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tari tradisi. Dua, peserta didik mampu mengidentifikasi tari tradisi. Tiga, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri tari tradisi. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari tari tradisi. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional learning. Oke, sintang model pembelajarannya nanti Bu Novi akan membagi kalian jadi beberapa kelompok. Jadi di satu kelompok itu ada diskusi kelompok dengan melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan suatu masalah dan menggunakan peran teman sebaya.
diskusi kelompok itu kalian dituntut untuk bekerja sama. Ya, dan untuk kegiatan terakhirnya nanti lakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Ya, tetap semangat anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, ini masih semangat atau tidak ya? Oh, sepertinya loyo. Tapi punya dia sedih. Facebook. Nyanyi sedikit ya. Seperti ini, belum dicontohkan. Indonesia negara kita dengan berbagai budayanya yang perlu kita jaga, yang perlu kita cinta. Ayo belajar seni budaya. Tahu? Tahu ya, tahu nadanya. Kita coba yuk. Indonesia negara kita dengan berbagai budayanya yang perlu kita jaga, yang perlu kita cinta. Ayo belajar seni budaya. Jadi kita bersama kita pakai tutur ya. Oke, yuk. Indonesia negara kita. Selanjutnya gini ya. Oke, bisa? Bisa. Sekali lagi ya. Indonesia negara kita. Sudah, oke. Sudah siap ya? Di sini Bu Novi akan menampilkan salah satu video tari yang ada di salah satu suku di Indonesia. Kalian perhatikan video ini.
Baik, cukup. Saja. Sudah diperhatikan semuanya? Pernah lihat kalian? Belum pernah lihat? Iya, karena di sini memang tidak ada ya. Bu, Ada apa mana? Bertanya? ya. Itu ada berapa bu? Bajunya aneh bu. Bajunya aneh. Ya, kalian apa sih ini? Udah tahu nggak? Kalian apa ya ini? Kira-kira ada dari suku mana ini ya kalian ini? Ada yang pernah tahu? Tidak ada yang tahu? Ini tali apa? Kalau kalian lihat, biasanya itu tali yang di pedalaman, itu biasanya di daerah mana? Di pulau mana? Kalimantan, ya.
dari Kalimantan. Itu ada banyak suku yang di pedalaman ya, di hutan ya. Oke, ini namanya tari Hudok. Nah, di Kalimantan ada suku apa? Suku Daya. Suku Daya. Ya, jadi tadi ini tari Hudok yang ada di suku Daya. Oke, ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Tari Hudok itu termasuk tari tradisi. Apa sih tari tradisi itu? Ada yang bisa menjelaskan? Tari tradisi. Tari tradisi. Ada yang tahu pengertian tari tradisi? Ya. Tari yang ada di suatu daerah. Boleh. Yang lain? Tari tradisi, tradisional. Berarti bentuknya seperti apa? Kalau kalian secara umum, tari tradisi tadi tari yang ada di suatu daerah, ya. Suatu daerah, setiap daerah pasti memiliki tari tradisi, ya. Itu pastinya berbeda. Misalnya kalau di Pulau Jawa itu ada istiadat sendiri. Jadi tradisinya sendiri, ya. Oke, pengertian tari tradisi ini bisa dibaca. Tari tradisi atau tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun temurun di suatu daerah tertentu. Tarian ini biasanya memiliki berbagai ciri khas yang menonjolkan budaya dan kearifan lokal setempat. Jadi tari tradisi itu memiliki ciri khas daerah sendiri-sendiri, ya. Nah, contohnya tari tradisi, ada yang mau nggak? Dari pengertian ini, tari yang ada di suatu daerah itu selalu menjadi ikon. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Banyuwangi, kalau kita jalan-jalan ke Banyuwangi, berarti pikiran kita ada tari apa di sana, ya? Apa? Tari gandrung, ya. Di sana ada tari gandrung. Jadi kalau kita berbicara di Banyuwangi, Banyuwangi itu terkenal dengan gandrung, ya. Sering ada festival tari itu ada ditampilkan tari gandrung, ada sering gandrung. Boleh. Kalau contoh yang lain apa? Tari saman. Tari saman dari mana? Aceh. Ini sering yang kalian lihat, ya, tari saman. Oke, boleh. Oke, selanjutnya nilai-nilai dalam tari tradisi. Nilai-nilainya, tari tradisi itu kan ada di suatu daerah, pasti memiliki nilai-nilai yang terkandung. Tidak asal kita buat tarian terus ya sudah buat itu aja. Jadi itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ada filosofinya. Oke, yang pertama ada keberagaman budaya. Oke, yang pertama adalah keberagaman budaya. Yang kedua ada simbolisme dalam gerak. Yang ketiga ada peranan musik. Dan yang keempat ada kostum tari tradisi. Ya, seperti yang
Yang contoh tadi itu di tari budok ada nilai budaya apa yang ada di tari budok yang tadi sudah kalian lihat. Kalian bisa lihat dari apanya tadi? Tanya itu bajunya, ya bajunya kenapa sih? Bajunya aneh, ya. Tidak memakai baju seperti umumnya kita menari, ya. Itu memakai baju khas tari budok. Dimulai dari itu kan memakai topengnya, topeng kayu itu membentuk burung budok. Memang ada burung budok itu di Kalimantan. Nah, jadi itu membuat topeng yang sesuai dengan burung itu. Nah, terus kostumnya, ya memakai apa tadi kostumnya? Seperti daun-daun itu yang ditempel, ya. Ya, daun-daun yang ditempel. Nah, kalau berbuat dengan daun, terus kayak bunga-bunga itu berarti berhubungan dengan apa? Tumbuhan, ya, dengan tumbuhan. Nah, di tari budok ini, di sini kan ada nilai budayanya, ya. Nilai budaya itu kalau di tari budok ini menjadi rasa syukur. Panen, biasanya kalau ada panen, ya panen padi, pokoknya tentang kesyukuran. Itu nilai budayanya tari budok. Makanya kenapa pakai baju yang seperti tumbuhan itu tadi. Nah, sebagai ucapan rasa syukur pada mereka atau dewa-dewanya mereka, karena mereka bukan Islam, ya. Oke, yang kedua, simbolisme dalam gerak. Simbol apa sih? Simbol wujudnya. Contohnya saja, ya. Dengan contohnya ada di tari Jogja, ada tari boleh ayun-ayun di sana. Gerakannya itu seperti ini. Kalau kalian lihat gerakan ini apa? Kenapa? Belum bisa dijawab, kenapa? Menghelai rambut, ya. Ya, ini benar, muci benar. Ya, tepuk tangan muci. Menghelai rambut ini. Kan cewek-cewek rambutnya panjang, ya. Nah, ada gerakan seperti ini. Ini jelas, ya. Kalau berdiri memulai rambut, ya. Sip, baru muci. Oke. Simbolisme dalam gerak ini gerakannya kalau di tari Yogyakarta ini namanya niwir rikmo. Rikmo itu rambut. Jadi bibir ini kita mulai rambut. Itu berhubungan dengan kecantikan. Oke. Ketiga ada peranan musik. Nah, tari tanpa musik tidak hidup, ya. Ada tari yang tidak ada yang menggunakan hanya suara. Contohnya di tari apa? Tari lejang boleh? Kecak. Oke, tari kecak. Terus ada tari tadi Nah, tari sama kalau kalian lihat dengan menggunakan suara, iya, dengan vokal penari itu sendiri. Nah, itu boleh. Tapi kan itu tetap bersuara, walaupun itu hanya dengan mulut saja, bukan dengan musik, ya. Nah, jadi tari tanpa musik itu tidak hidup. Oke. Yang keempat ada, nah ini paling penting. Kalau menari atau kalian kehidupan sehari-hari saja memakai kostum yang tidak mungkin akan bersama, ya. Jadi menari supaya tampak indah, kostum tarinya ada. Kalau di tari tradisi, kostumnya berarti harus bagaimana? Kostum busananya harus apa berarti? Harus sesuai dengan tariannya. Oke, yang keras dong suaranya, ya. Kalau menjawab yang keras dan semuanya dengar, ya. Kostumnya harus sesuai dengan tariannya. Oke. Identifikasi tari tradisi. Yang pertama, tari tradisi bernafaskan Islam. Contohnya tadi tari
Apa yang bernafaskan Islam? Tari saman. Kenapa tari saman dibilang bernafaskan Islam? Dilihat dari apanya? Pakaiannya menggunakan jilbab atau kerudungnya. Nah, itu bernafaskan Islam dan menggunakan kostumnya yang Islami. Nomor 2, tari tradisi pengaruh Katolik dan Kristen. Kalau Katolik dan Kristen pastinya tidak memakai jilbab ya. Ya, yang ketiga ada tari tradisi pengaruh Hindu dan Buddha. Ini pada zaman dahulu ada pengaruh Hindu Buddhanya. Terus nomor 4 ada tari tradisi dari budaya asli itu sendiri. Jadi primitif seperti tari hudok itu. Jadi budaya asli memang ya. Oke, ciri-ciri tari tradisi ada yang bisa menyebutkan? Kalau menurut yang video yang kalian lihat tadi, ciri-ciri tari tradisinya. Kenapa? Bajunya sesuai dengan tariannya, boleh. Apalagi? Menggunakan musik, menggunakan musik daerah ini sendiri. Tidak mungkin tarian gandrung terus nanti diiringi musik lemo. Nanti tidak nyambung ya. Jadi menggunakan musik itu sendiri. Boleh. Oke, ini lebih jelasnya sekalian lihat. Yang paling utama itu ada memiliki pakem atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Jadi tidak boleh diubah. Itu tetap dari gerakannya mulai dulu, mulai nenek moyang mereka itu gerakannya seperti itu. Jadi tidak boleh diubah ya. Nomor 2, diri oleh musik tradisional khas daerah setempat. Jadi katanya apa itu bagus. Nomor 3, mengenakan kostum pakaian khas daerah setempat. Sudah bahas tadi ya. Nomor 4, diajarkan dipelajari secara lisan atau dari mulut ke mulut secara langsung. Dari generasi lama sampai generasi penerusnya. Jadi dari nenek moyang mereka sampai sekarang. Oke. Nomor 5, mengandung filosofi yang berasal dari buah pikiran kearifan lokal. Nomor 6, memiliki fungsi sosial adat. Nah, ini ada biasanya digunakan untuk upacara adat ya. Ada biasanya kalian lihat di Pulau Bali ya. Itu selalu ada upacara adat. Banyak upacara adat yang harus menggunakan tarian. Itu memang khusus tariannya. Nomor 7, terpelajar fisik khusus. Nah ini memiliki syarat khusus ya, berupa waktu, tempat, dan bahkan hanya beberapa orang terpilih saja yang diperbolehkan membawakannya. Contohnya saja seperti Bedoya Ketawang. Itu ada di Keraton Yogyakarta. Itu digunakan untuk pengobatan raja. Jadi gadis-gadis yang dipilih itu semuanya perawan. Semuanya harus seperti dimungkinkan ya. Harus ada di suatu tempat memang harus seperti puasa. Jadi ada tradisinya untuk menandakan sebelum pengobatan raja. Jadi benar-benar suci dan bersih. Contohnya pengertian. Oke, lanjut. Fungsi tari tradisi. Barusan ada satu yang sudah disebutkan di sini sebagai apa? Di Bali itu apa barusan? Upacara adat ya. Selamat ritual atau upacara adat. Nah, yang nomor 2 ada sebagai sarana hiburan atau pergaulan. Ya, contohnya apa? Kalau hiburan atau pergaulan, kalian pernah lihat itu kalau budaya kita yang di sini biasanya kalau ada orang yang memiliki acara pernikahan itu mengundang kesenian apa saja? Nambet. Selain itu yang biasanya orangnya bulannya itu apa? Tari apa? Yang itu termasuk tari. Tayu. Kalian pernah dengar tayu? Ya, pernah lihat?
perempuan saja kan atau dengan laki-laki? Dengan laki-laki ya. Jadi berpasangan ya. Nah itu termasuk hiburan atau pergaulan. Pergaulan itu tidak hanya wanita dan laki-laki saja. Jadi tidak hanya wanita dengan laki-laki saja. Jadi wanita dengan laki-laki jadi berbaur. Nah, hiburan atau pergaulan. Oke. Nomor 3, sarana pertunjukan. Sebagai sarana pertunjukan. Ini apa? Kalau sarana pertunjukan, biasanya kalian lihat itu di gedung-gedung. Di gedung ada perpisahan, itu ada dilaksanakan tari sebagai sarana pertunjukan. Yang terakhir ada sajian wisata. Kalau wisata berarti di tempat mana? Tempat umum, pantai rekreasi, ya, itu di tempat wisata. Nah, ini contohnya saja ada apa? Biasanya kalau di Bali apa? Untuk tempat wisatanya, biasanya tari apa tadi? Tari kecak, ya. Itu ada ceritanya. Biasanya di tari kecak itu ada tentang Ramayana, ya. Nah, jadi tidak hanya penarinya itu saja, tidak hanya seperti itu. Jadi ada ceritanya. Itu memang dikhususkan untuk budaya wisata asing. Jadi kalau di Bali kan pasti ada banyak orang asing, ya, orang luar negeri yang datang ke Bali. Nah, biasanya itu digunakan untuk sajian wisata. Mengerti anak? Ini kalau sudah mengerti ya, Novi punya ayo berdiri sini. Baik terangkat, ayo berdiri. Berdiri. Sebelum ada tugasnya ini supaya semangat. Ya, bisa digeser sini. Nah, permainannya ini tepuk irama. Tepuk irama. Oke, Bu Novi kelompokkan ini menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kalau Bu Novi bilang kelompok 1, nanti tepuknya seperti ini. Ya. Yang semangat dong. Tepuk. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Bisa? Ayo coba. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 berarti tepuknya 3 kali ya. Taruh. Oke, kita coba kelompok 3. Oke, bisa coba kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, bisa ya? Lebih agak cepat ya. Kelompok 1. Kelompok 3. Pelan-pelan lagi. Kelompok 3. Oke, kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. Oke. Nah, ini tugas kelompok ya. Jadi di lembar ini coba kalian perhatikan soalnya. Amati gambar di bawah ini, diskusikan dengan kelompok nama tarian tersebut. Identifikasi tari, ciri-ciri tari, nilai yang terkandung dalam tari, dan sebutkan fungsinya. Ya. Oke. Ini kelompoknya dari satu garis ke garis saja ya. Dari kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, diskusi kalian mulai dari sekarang 20 menit.
Sudah selesai diskusi jawabannya? Oke, habis ini kita presentasi ya, presentasi di depan. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Sudah siap? Ya. Silakan maju. Semuanya dong. Ya, biar semuanya. Silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, ayo bacakan hasil diskusinya. Mulai dari nama tadi dari tempatnya. Nama tari? Tari sama. Oke, selanjutnya. Oke, identifikasi tarinya. Tari bermataskan Islam. Baik. Tari. Sama menggunakan deskripsi berupa besar dan menggunakan suara dari kami dan berbagai batu prasetya. Oke, lanjut. Sebagai hiburan rakyat. Oke, sudah paham ya tadi? Sudah sesuai dengan materi kita tadi. Oke, bagus. Lanjut nomor 2. Disiapkan ya. Kira-kira seperti dalam rumah. Ya.
Oke, itu jadi pola note ya. Oke, bagus. Oke, apa lagi? Tanya Pak. Tali boy ayun. Dari mana tadi? Dari Yogyakarta ya. Oke. Apanya itu? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Terus? Nyambut. Sudah. Oke, teman-teman kita. Jadi semuanya sudah paham dengan materi hari ini ya. Tadi apa materi apa nilai dan jenis tadi tradisi. Oke. Nilai-nilainya tadi ada nilai budaya ya, ada simbolisme, ada peranan musik dan ada kostum tari. Oke. Identifikasi tari dari tradisi. Tadi ada yang bernafas Islam, lalu apa lagi? Hindu Buddha, terus Kristen dan Katolik, terus yang terakhir apa tadi? Dari budaya asli ya. Oke, fungsi tadi tradisi tadi sebagai sarana ritual atau upacara adat ya, terus hiburan, pergaulan, terus sarana pertunjukan dan sajian wisata. Oke, sini ada gambaran kasih. Oke, bila bisa ada beberapa siswa yang maju tadi sudah paham mengertikan tentang materinya, kalian tulis di sini. Ya, boleh bawa pulpen. Silakan. Ya. Refleksi yang kamu dapat pembelajaran hari ini apa? Kamu tulis di sini. Ayo, maju. Aisman, maju. Pembelajaran apa yang tadi kamu dapat? Apanya tadi sama? Apanya tadi? Ciri-ciri. Kamu boleh di sana maju, ya maju. Jadi kamu tuliskan di sini. Jadi tadi apa yang kamu dapat materi hari ini tadi? Kamu tuliskan di sini. Yuk. Ya, ayo boleh. Ayo maju. Ayo, berdua ada apa? Selesai. Ayo ini. Tidak apa-apa, tuliskan di sini. Ayo. Selesai. Ayo. Ya. Ini sudah sini ada apa?
Nilai. Ciri-ciri. Oke, sudah. Berarti kalian paham semuanya ya. Alhamdulillah. Ini ada ciri-ciri tradisi, identifikasi tari, fungsi tari, dan nilai yang terkandung dalam tari. Baik, semuanya paham? Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Silakan pimpin. Doa. Untuk diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.